Tunggu dulu ya. Ibu mana ibu? Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau godok, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita menghindari sikap temperamental atau mudah marah ini? Sebelum Ibu jelaskan, ada yang memberikan pendapat dari Tarik nafas dalam-dalam, Rosiana? Bu. Ada pendapat? Tidak, Ibu. Tidak ada. Jadi apa kerjaan Ananda di situ? Kayaknya Ananda di situ main-main ini nggak belajar. Nah, Ananda Rizky Rahmadani. Apa ada pendapat tentang manfaat menghindari sikap temperamental ini? Menumbuhkan tali silaturahmi yang baik, Bu. Tali silaturahmi yang bagaimana? Kalau misalnya Bu jumpa di tengah jalan dengan tetangga atau saudara-saudara itu mengucapkan salam, Bu. Kalau enggak senyum, karena senyum itu adalah ibadah, Bu. Iyalah. Oke. Nah, kita membahas satu persatu dari manfaat menghindari sikap temperamental atau mudah marah ini. Nah, yang pertama itu menghindari kebencian atau permusuhan, di mana permusuhan ini diakibatkan ada masalah ataupun ada permusuhan antara kita dengan teman-teman kita. Nah, bagaimana agar kita tidak membenci kawan kita tersebut? Bagaimana Alia? Bu, Tidak mendengarkan ini ya. jaringannya nggak bagus, Bu. Untuk menghindari permusuhan dengan teman, bagaimana agar tidak timbul benci dari dalam hati? Em, Misalnya, Bu, ketika ada pertengkaran atau permusuhan, perselisihan yang terjadi antara kita dengan kawan kita. Jadi, setelah permusuhan itu atau pertengkaran itu, Bu, kita memaafkan teman kita itu, Bu, supaya tidak muncul dalam hati kita benci ke teman kita, Bu. Hmm, itu aja. Iya, Bu, itu aja dulu. Oh, Tri Pratiwi bilang pas saja ya. Buatlah penampatnya. Ibu lanjut, Ibu, ke materi yang selanjutnya lagi, Bu. Minta lanjut-lanjut aja. Kayak paham aja dia ya. Pengen main dia, makanya pengen cepat selesai. Pengen tidur itu, bukan main-main itu. Pengen tidur. Nah, Maklumlah, Bu, udah jam tengah 12. lanjut-lanjut sebelum tidak ada lagi yang mendengarkan ibu nanti di sini. Nah, setelah menghindari kebencian dan permusuhan, bahwa manfaat menghindari sikap temperamental ini juga membawa kebahagiaan, di mana kebahagiaan ini muncul setelah kita terhindar dari sikap temperamental atau mudah marah ini. Dan selanjutnya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau mendapatkan pahala? Ada yang mau Kita, mendapatkan pahala di sini? kita semua, Bu. Hmm. Iya, Iya, Bu. iya.
Bagaimana cara mendapatkan pahala? Contohnya, Bu, mengerjakan semua yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangannya, Bu. Oke, pintar-pintar semuanya. Nah, selanjutnya, setelah menghindari sikap temperamental atau godok, kita perlu menumbuhkan perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, di mana implementasi sikap kontrol diri ini dalam kehidupan yang pertama itu memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan, di mana kita harus berpikir atau memikirkan jauh-jauh hari setelah kita tahu akibatnya yang akan kita lakukan nanti. Memikirkan risiko, akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua itu bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Bagaimana Diana yang dikatakan dengan sabar? Tidak mudah marah, Ibu. Tidak marah. Kalau tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, seperti apa? Yaitu berpikir secara matang, Ibu, sebelum mengambil keputusan. Iya, betul sekali. Dan selanjutnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap selesai sholat ataupun di luar sholat, kita tetap dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan selanjutnya berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak, Ibu. Doa yang di akhir Oh, ketika Ibu. sholat itu, Ibu. Apa itu? Bentar ya, Bu. Mau di-searching di Google? Ibu lah dulu. Berdoa memohon perlindungan Allah itu, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu memberi contohnya dulu, Ibu. Itu meminta Pokoknya yang di dalam sholat itu lah, Bu. Nggak ingat lagi, Bu. Nggak konsen lagi, Bu. Udah ngantuk. Waduh, nggak konsen. Gimana tidur kita? Iya, Ibu. Lanjutlah, Bu. Bentar lagi. Oke. Selanjutnya pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan. Di mana sikap kontrol diri dalam kehidupan dapat menjaga kehormatan diri, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, dan dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Dan selanjutnya adalah manfaat dari sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan, di mana implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan ini adalah sikap berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau jihad fisabilillah, di mana pada zaman Rasulullah itu masih banyak jihad fisabilillah, di antaranya contohnya seperti perang-perang yang masih ada pada zaman Nabi. Dan kita sebagai umat nabinya, kita sebagai umatnya senantiasa ikut berjihad fisabilillah. Maksudnya itu jihad karena Allah. Selanjutnya adalah berani mengatakan kebenaran.
Bagaimana yang dikatakan dengan berani? Ananda Rizky Rahmadani, Apa Bu? bagaimana yang dikatakan berani? Apakah hanya berani berkelahi? Tidak Bu. Itu berani itu contohnya berani membela kebenaran walaupun itu pahit. Mengatakan kebenaran yang sesungguhnya walaupun itu pahit Bu. Betul. Selain daripada berani mengatakan kebenaran, berani menyimpan dan menjaga rahasia juga termasuk sikap berani membela kebenaran. Dan yang selanjutnya, manfaat dari sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Di mana manfaat dari berani membela kebenaran dalam kehidupan ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, agama, negara, serta bangsa. Ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada kesempatan ini? Sepertinya sudah tidak ada yang konsen. Nggak ada, Ibu. Nggak usah lama-lama kita ya. Nanti nggak ada pula nanti orang. Apa, Ibu? Ada orang yang masuk nggak banyak. Tambah nanti tidur. Gimana? Ibu. Gimana lah Ibu di sini? Gak ada yang mau bertanya. Enggak, Saya Ibu. Ibu harus tidak paham kami Ibu. Dipaham lah Ibu. Cobalah buat contohnya. Contoh apa ini Ibu? Contoh dari sikap mengontrol diri. Bete tarik napas dalam-dalam Ibu. Dari Rosdiana dulu, biar fokus. Ibu, pas Ibu. Belum lagi. Mana ngantuk, Ibu? Sikap apa itu tadi? Sikap kontrol diri. Saya Bu. Silakan. Mana itu? Ramadan. Iya Bu, Rizky Ramadhani Bu. Udah mulai Bu. Silakan. Jadi Bu itu sikap mengontrol diri dengan cara mengontrol emosi, tidak supaya tidak meluap Bu emosinya, marah-marah nggak jelas Bu. Jadi itulah salah satu contoh mengontrol diri. Terima kasih Bu. Nalia, ada tanggapan? Pas Bu. Tri Pratiwi dulu. Dari Pas Ibu. apa saja dia ya? Ibu, Nggak mau dapat nilai dia ini kayak enggak, Ibu. ya udahlah. Ya udah. Ya sudah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada kesempatan ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salah dan janggal kepada Allah kepada kita semua. Mengucapkan Sama-sama Bu. Sama-sama, Bu. Nah, untuk tugas kita biar nanti Siapa yang minta tugas itu, Ibu? Iya Bu. apa? Tiwi? Itu siapa yang minta tugas itu, Ibu?
Apa? Memang ibu itu yang mau ngasih Mau tugas. tugas. Enggak Ibu, karena job saya masih banyak lagi Ibu di rumah. Gak usah lah. Gak usah sekolah, nak. Udah Ibu. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.